Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Kita bersyukur kita boleh datang kembali di tempat ini. Mari kita mau satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau kembali kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang hadir dan bertahta atas setiap pujian kami ya Bapa. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir saat ini. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus, sebagaimana adanya kami saat ini Tuhan. Kami bawa bukan dengan harta kami Tuhan. Kami bawa bukan dengan kepandaian kami Bapa, tapi kami mau bawa hati sebagai hamba Tuhan. Kau yang buat kami berarti ya Bapa. Pengorbanan-Mu yang membuat kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
Ini persembahan kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik yang dapat kami berikan buat Engkau Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau mengiring Engkau Bapa. Kami mau membuat Namamu ditinggikan Tuhan atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu Yesus. Takkan pernah ku bawa selain
sebab Dia baik. Amin. Kita mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari siapkan hati. Haleluya Yesus. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang baru, menebus perbuatanku. Dilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku.
kami. Engkau rela mati, berkorban untuk menebus kami ketika kami masih berdosa. Dengan segala keadaan keberadaan kami, Engkau rela menderita Tuhan, supaya kami umat-Mu boleh menerima kesukaan, boleh menerima kelegaan, boleh menerima kebebasan. Engkau rela Tuhan menanggung semuanya apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini, supaya kami boleh memperoleh kemerdekaan, kami boleh memperoleh sungguh-sungguh Tuhan hidup yang diperbaharui oleh Tuhan, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup tidak di bawah kutuk dosa lagi, tapi kami hidup di bawah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami katakan, terima kasih Tuhan. Sebab itu kami membawa hati kami membawa hidup kami menyerahkan seluruh keadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau telah lunas bayar semuanya di atas kayu salib. Sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik Kristus. Dan biarlah Engkau yang beracara dalam hidup kami, Engkau yang berkarya, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah hidup yang kami ada sekarang ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, hati yang rindu Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan berkat yang khusus bagi setiap kami, khususnya lewat kebenaran firman yang akan kami terima. Bila firman nanti itu benar-benar menjadi berkat untuk setiap kami, firman-Mu itu benar-benar akan menerangi setiap jalan hidup kami, sehingga pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami ditawan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi setiap kami, berikan kami hati yang rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Tanah hati kami sudah dibaca oleh kuasa puji-pujian, dan saat ini kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami, sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan nanti, benar-benar kami menjadi umat Tuhan yang punya pengertian yang benar untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Karena apa? Setiap bulan, ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering mengikuti perjamuan kudus. Tetapi menjadi pertanyaan, sudahkah kita memahami tujuan, makna yang ada di dalam perjamuan kudus yang sering kita ikuti? Ya, hal ini penting karena perjamuan kudus adalah salah satu sakramen. Sakramen itu berarti sesuatu yang kudus, sesuatu yang penting di dalam ibadah kita, di dalam kekristenan. Nah, karena itu malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, kita akan belajar tentang perjamuan kudus itu, ya. Maknanya, tujuannya, itu apa yang ada di dalam perjamuan kudus. Kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-26, di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pada pasal yang ke-26, di ayat yang ke-26 mulai. Judul perikop, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau kita cermati, ini ucapan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi Matius pasal 26 ini adalah malam yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, jadi malam terakhir sebelum besoknya Tuhan Yesus disalibkan. Dan waktu itu mereka sedang memperingati hari raya roti tidak beragi yang dilanjutkan dengan hari raya Paskah. Tapi Paskah yang diperingati oleh orang Israel, termasuk oleh Tuhan Yesus dan para muridnya waktu itu, tidak sama dengan Paskah yang kita peringati, tidak sama. Mengapa? Kalau Paskah yang kita peringati itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Paskah yang diperingati oleh orang Israel, termasuk para murid Tuhan dan juga Tuhan Yesus pada waktu itu, adalah Paskah saat Israel keluar dari Mesir. Ingat tulah yang ke-10 itu, ya. Waktu itu Tuhan memberi perintah kepada Israel lewat Musa supaya bangsa Israel bersiap. Ya, mereka siap untuk keluar dari Mesir, lalu mereka disuruh melabur ambang atas pintu rumah dengan darah. Ya, mengapa? Karena waktu itu malam malaikat maut akan lewat setiap rumah yang tidak ada laburan darah, itu pasti terjadi kematian yang sungguh. Ya, nah orang Israel semua mereka sudah dapat pemberitahuan seperti itu, ambang atas pintu rumah mereka sudah dilabur dengan darah. Ya, tetapi orang Mesir tidak, karena memang mereka tidak diberitahu tentang hal itu. Nah, waktu malam terjadilah benar peristiwa itu. Ya, sangat heboh. Mengapa? Karena dalam setiap rumah orang Mesir pasti terjadi kematian, karena ada yang sulung, entah itu manusia, anak yang sulung, ataupun hewan yang sulung, itu mesti mati. Jadi dalam setiap rumah waktu itu terjadi kematian. Ada tangisan yang begitu hebat di rumah-rumah orang Mesir, tetapi di rumah orang Israel tidak, karena mereka sudah melabur darah ambang atas pintu rumah mereka. Nah, saat mereka dalam kondisi itu, mereka siap sedia, ya, disuruh makan roti tidak beragi, disuruh makan sayur pahit, dengan siap untuk pergi jauh, siap untuk keluar dari Mesir. Karena apa? Memang betul, setelah Mesir mengalami kematian yang suluh, Firaun segera memanggil Musa, lalu berkata, "Segera engkau keluar dari Mesir. Kalau engkau dan Israel tidak keluar dari Mesir, bangsa Mesir ini akan habis binasa." Ya, karena mereka diajar dengan 10 tulah, dan tulah yang terakhir itu paling memukul mereka, karena semua yang sulung itu mati, mulai dari rumahnya orang biasa sampai pada istana Mesir terjadi kematian. Nah, itulah Paskah, ya, Israel keluar dari Mesir. Paskah itu yang diperingati oleh orang Israel pada waktu perjanjian baru, itu pula yang diperingati oleh Tuhan Yesus dan para murid-muridnya, ya, di ayat yang baru kita baca. Nah, yang mencatat tentang perjamuan malam itu bukan hanya Injil Matius, tetapi Injil-Injil yang lain, baik Markus, baik Lukas, semuanya mencatat hal yang sama, ya. Dan pada waktu perjamuan malam itu, ya, 1 hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, lalu Tuhan Yesus melakukan seperti yang dilakukan oleh gereja Tuhan, perjamuan, ya, membagi roti dipecah-pecahkan, membagi cawan, didoakan, diberkati, mereka disuruh makan roti, mereka disuruh minum cawan, seperti ayat yang baru kita baca. Jadi ternyata yang dilakukan oleh gereja Tuhan, ya, perjamuan kudus, itu bukanlah kemauan pendeta, bukanlah kemauan manusia, tetapi adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena waktu Tuhan ada di muka bumi, saat sebelum disalibkan, Tuhan Yesus melakukan hal itu di perjamuan malam yang terakhir itu, ya. Jadi karena itu
Gereja Tuhan yang melakukan hal itu berarti meneladani Tuhan Yesus. Ini hal tentang perjamuan kudus, ya. Nah, sekarang kita akan belajar, sob. Makna apakah, tujuan apakah yang ada di dalam perjamuan kudus? Sehingga waktu kita sama-sama menikmati perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita jadi mengerti sekarang apa maknanya, apa tujuannya perjamuan kudus yang setiap bulan selalu kita ikuti. Bukan hanya satu kebiasaan, bukan hanya satu rutinitas, tanpa mengerti dan memahami maknanya, tujuannya. Ayo kita akan belajar sama-sama, ya. Kita buka dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Aku di sini adalah bicara Rasul Paulus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, jadi malam terakhir sebelum besoknya disalibkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini ayat-ayat yang biasanya saya bacakan, ya, waktu saat perjamuan kudus. Lanjut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum roti dan cawan itu tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus mengutip dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu diberi penjelasan. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, hal-hal apakah maknanya, tujuannya yang ada di dalam perjamuan kudus. Dan saya sangat berharap bagi saudara jemaat Tuhan mengerti, memahami hal ini dengan baik, sehingga setiap kali saat kita melakukan perjamuan kudus, kita boleh mengerti tujuan dan maknanya dengan benar. Yang pertama, hal apakah yang ada di dalam perjamuan kudus? Yang pertama, dalam perjamuan kudus, kita sebagai umat Tuhan mengingat Kristus dan pengorbanannya untuk kita. Ya, hal yang pertama, tujuan, makna yang ada dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang mengingat akan Tuhan, akan karya Tuhan, akan pengorbanan Tuhan untuk kita. Mengapa ini perlu kita ingat? Karena manusia itu seringkali lupa tentang yang baik. Kalau yang kurang baik, yang tidak baik, itu sulit untuk dilupakan. Tapi kalau yang baik justru sering dilupakan. Ya, dilupakan di sini bukan dalam arti kehilangan ingatan atau amnesia, enggak. Tetapi sepertinya kayak tertutupi oleh yang kurang atau tidak baik. Saya ambil contoh, ya. Dalam keluarga suami istri atau orang tua anak, saudara bersaudara, namanya kumpul keluarga, terjadi interaksi, terjadi hubungan, terjadi komunikasi, pasti, ya, ada sesuatu yang terjadi
Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang kurang baik, atau bahkan hal yang tidak baik. Tapi kalau mau jujur, yang sering kali diingat oleh anggota keluarga, itu lebih banyak yang baik atau yang kurang baik. Yang sering diingat tuh ya, kalau mau jujur, yang lebih sering kita ingat dari anggota keluarga yang lain, itu yang kurang baik. Waduh, Pak, suami saya itu orangnya begini. Waduh Pak, istri saya itu orangnya begini. Waduh Pak, anak saya itu orangnya begini. Aduh Pak, orang tua saya itu orangnya begini. Yang jelek-jelek, yang kurang baik, yang tidak baik, itu yang seringkali mana yang ada di pikiran kita. Tetapi yang baik, mungkin pernah menolong kita, berbuat baik, atau menabur kebaikan buat kita lewatkan. Sepertinya tertutupi. Betul atau tidak? Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya renungkan memang betul, ya. Yang baik itu sepertinya kayak terlupakan. Istri menyediakan makanan, suami menganggap itu ya biasa. Istri memasak, suami menganggap itu biasa. Ya, istri membersihkan rumah misalkan, suami menganggap itu biasa. Padahal itu kebaikan, tapi dianggap biasa. Suami bekerja, uangnya diberikan kepada istri, dianggap itu biasa. Dan hal-hal yang baik yang lain dianggap biasa, sehingga akhirnya terlupakan. Tapi kalau yang kurang baik, mungkin satu ketika suami marah, nadanya keras, tajam kata-katanya, nah itu mancek, ingat terus loh. Istri ingat terus ya, istri berkata, kamu pernah marah ya, dengan kata-kata maki-maki yang tajam, melukai hatiku. Wah itu diingat terus loh, padahal itu sudah kejadian tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, masih diingat. Tapi yang baiknya kurang diingat. Nah itu ya, itu salah satu contoh saja, ya. Nah jadi itulah sebabnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Seringkali kita itu melupakan kebaikan Tuhan. Pujian tadi mengingatkan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah kuterima dari Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi seringkali ketika kita menjalani kehidupan, ada tantangan, masalah, doa-doa kita belum terjawab, pertolongan dari Tuhan belum kunjung tiba, mulai timbul keraguan dalam hati, mulai mempertanyakan tentang kasih Tuhan, mulai mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, karena masalah, tantangan yang kita hadapi. Ya, jadi karena itulah yang pertama, saat kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan ingin supaya kita ingat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menggantikan hukuman atas dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak beroleh hukuman. Ya, Yohanes pasal 3 di ayat yang ke-16, ini ayat yang sangat terkenal, ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat akan Kristus dan pengorbanannya. Yang kedua, di dalam perjamuan kudus, tujuan atau makna apakah yang ada dalam perjamuan kudus? Yang kedua, perjamuan kudus akan meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan rekan seiman, saudara seiman. Sekali lagi, meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan rekan-rekan seiman. Persekutuan itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Sekali lagi ya, kata persekutuan itu punya arti persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Nah tadi dikatakan poin yang kedua,
melalui perjamuan kudus meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan rekan-rekan seiman. Nah, padahal persekutuan dikatakan persatuan, perhimpunan, ikatan orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Nah, sekarang pertanyaan, kepentingan yang sama apa antara kita dan Tuhan, antara kita dan rekan-rekan seiman? Sebab dikatakan perjamuan kudus meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan rekan seiman. Ayo kita baca ya. 1 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ke-9. 1 Korintus pada pasal yang pertama di ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya. Jadi dikatakan saat Bapak Ibu Saudara saya dipanggil oleh Tuhan jadi anaknya, kita itu dibawa kepada persekutuan, persatuan dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap orang percaya seharusnya ketika dipanggil jadi anak Tuhan punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, lanjut sekarang ya. Di 1 Yohanes pasal 1 di ayat yang ke-6. Nah, sekarang kita akan lihat kepentingan yang sama dalam hal apa dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah persatuan itu. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 mulai. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Ya, jadi kan tadi dikatakan Tuhan memanggil kita supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan Tuhan memanggil kita. Ya. Jika kita katakan bahwa kita punya atau beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jangan ditutup dulu ya, nanti kita lihat ayat berikutnya. Jadi seharusnya ketika anak Tuhan dipanggil menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan, diharapkan punya persekutuan dengan Tuhan, persatuan dengan Tuhan. Tetapi kalau ada anak Tuhan yang sudah dipanggil jadi umat Tuhan, jadi anak Tuhan, hidupnya masih terus ada dalam kegelapan, maka dikatakan kalau mereka bilang, aku sudah jadi umat Tuhan, aku punya persekutuan dengan Tuhan, namun hidupnya masih terus ada dalam kegelapan, dalam ketidakbenaran, maka umat Tuhan yang seperti itu dikatakan berdusta, tidak punya persekutuan dengan Tuhan, walaupun sudah jadi umat Tuhan. Padahal seharusnya kalau jadi umat Tuhan itu punya persekutuan dengan Tuhan, karena untuk itu Tuhan memanggil. Tetapi kalau ada umat Tuhan, sesudah jadi umat Tuhan hidupnya masih dalam kegelapan, maka dikatakan tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau dia berkata saya punya kok persekutuan dengan Tuhan, walaupun saya hidup dalam kegelapan, ayat ini berkata itu dusta, itu bohong. Ya, lanjut ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, jadi kalau tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang, sama seperti Dia, seperti Tuhan ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Tuhan Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ternyata kepentingan yang sama dalam persekutuan antara kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan rekan-rekan seiman, itu adalah kepentingan soal hidup di dalam terang. Itu kepentingan yang sama. Ya, tadi kan saya katakan persekutuan itu adalah persatuan, ikatan, perhimpunan orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Nah, tujuan perjamuan kudus dikatakan supaya meneguhkan, menguatkan hubungan persekutuan antara kita dengan Tuhan, kita dengan rekan seiman. Nah, kok bisa ya punya persekutuan antara kita dengan Tuhan, kita dengan rekan seiman?
Hubungannya dalam soal apa ya? Ternyata hubungannya dijelaskan ayat-ayat ini adalah dalam soal hidup terang. Hidup di dalam terang. Ya, jadi saat umat Tuhan belajar hidup dalam terang, berarti kita itu punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya persekutuan dengan rekan-rekan seiman. Tetapi yang tidak hidup di dalam terang, sekalipun sudah jadi umat Tuhan, dikatakan tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Mengapa? Karena terang dan gelap itu tidak mungkin bersatu. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berpesan, kalau ada yang akan membangun rumah tangga, akan menikah, diingatkan, ya, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Harus seiman. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, umat Tuhan kalau mau membangun rumah tangga, calonnya harus yang seiman. Kalau ada umat Tuhan yang membangun rumah tangga lalu memilih calon pasangan yang tidak seiman, maka itu sudah melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Mengapa? Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, nah ini kan namanya dipersatukan dalam pernikahan. Kalau tidak seiman, tidak bisa dipersatukan dengan baik. Karena yang satu terang, yang satu gelap, tidak bisa. Itulah sebabnya harus seiman, terang dengan terang. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi tujuan yang kedua, ternyata melalui perjamuan kudus, Tuhan ingin supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu makin kuat, makin kokoh, makin teguh, sama-sama hidup di dalam terang. Seperti Tuhan yang adalah terang, kita pun sebagai umat Tuhan juga wajib hidup dalam terang. Belajar hidup dalam terang. Ya, jangan lagi hidup di dalam kegelapan seperti masa yang lalu. Jangan. Ya, kita sudah dipanggil jadi umat Tuhan, sekarang belajar hidup di dalam terang. Supaya kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan rekan-rekan seiman, dan melalui perjamuan kudus, persekutuan kita dengan Tuhan makin diperkuat, makin dikokohkan, makin diteguhkan. Persekutuan kita dengan rekan seiman juga sama, makin diperkuat. Sama-sama belajar hidup di dalam terang. Ya, yang ketiga selanjutnya, apa makna, apa tujuan dari perjamuan kudus? Yang ketiga, melalui perjamuan kudus kita itu memberitakan korban Kristus, memberitakan kematian Tuhan Yesus. Jadi saat Bapak Ibu Saudara dan saya ikut perjamuan kudus, tadi ayat-ayat yang sudah kita baca dikatakan kita itu sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus. Inti dari kekristenan itu adalah soal kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau ada kita mau mengajak orang datang kepada Tuhan, jangan diceritakan soal berkat, jangan. Ayo ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, nanti kamu jadi kaya. Kamu jadi diberkati soal materi. Nah, iming-imingnya seperti itu, keliru. Itu bukan inti dari kekristenan, bukan. Memang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh dipelihara Tuhan. Betul. Ya, banyak ayat bilang jangan kamu khawatir akan hidupmu. Burung-burung udara dipelihara. Kamu umat Tuhan pasti juga dipelihara Tuhan. Betul memang. Tetapi tujuan utama mengikut Tuhan, inti kekristenan yang kita sampaikan bukan soal berkat. Inti kekristenan yang sangat penting adalah memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ketiga. Ayo kita lihat saudara ya. 1 Korintus pada pasal 15 di ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting, kata sangat ini berarti bukan cuma penting, tapi sangat berarti teramat penting. Ya, betul-betul penting gitu ya. Apa yang betul-betul penting? Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Apakah itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Rasul Paulus bukan cuma menyampaikan, tapi Rasul Paulus juga mengalaminya, menerimanya secara pribadi. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
Lanjut nanti dikatakan di ayat berikutnya ya tentang kebangkitannya juga. Jadi ternyata inti dari kekristenan, berita inti dari kekristenan yang sangat penting itu bukan sekali lagi soal berkat, bukan. Tetapi inti berita yang paling penting dari kekristenan adalah kematian Tuhan Yesus buat orang berdosa. Siapa orang berdosa? Semua manusia. Karena kita berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Roma pasal 3 berkata demikian, tidak ada seorang pun yang benar. Kalau ada orang yang berkata begini, wah saya tidak butuh juru selamat, karena saya ini orang baik, saya ini orang benar, saya tidak pernah nyakiti orang, saya tidak pernah berdosa. Tidak ada, Kalau kita berkata tidak ada orang yang benar, satu orang pun tidak. Ya, ayo kita lihat sebentar saudara ya. Roma pada pasal yang ketiga, supaya kita makin teguh. Ini bukan perkataan saya, tapi ini firman Tuhan. Roma pasal 3 di ayat yang ke-10. Roma 3 di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ditegaskan, dikatakan ayat ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Satu lagi ayat. Tetap Roma pasal 3 di ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari ayat-ayat ini ada satu hal yang pasti, tidak ada orang yang benar. Kalau ada orang yang mengakui dirinya baik, dirinya benar, tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, itu dusta, itu bohong. Karena kita berkata tidak ada, siapapun tidak ada, seorang pun tidak. Ditegaskan begitu. Ya. Jadi karena itulah mengapa kalau kita memberitakan tentang Injil, inti beritanya adalah tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, saat Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita tuh sedang memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kita tuh sedang memberitakan. Ya, waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan seperti sebentar ini, kita ini sedang beritakan Kristus mati buat saya. Kristus mati buat saya orang berdosa. Kristus mati buat menanggung dosa manusia. Ayo datang, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya dosamu diampuni. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi yang ketiga, tujuan makna yang ada dalam perjamuan kudus adalah memberitakan kematian Tuhan Yesus. Yang keempat sekarang, tujuan atau makna dari perjamuan kudus yang keempat adalah menyetujui cara salib. Sekali lagi, menyetujui cara salib. Mengapa? Karena saat kita masuk dalam perjamuan kudus, kita kan tadi dikatakan mengingat pengorbanan Kristus. Salib Kristus menanggung dosa kita. Bukan hanya mengingat, tapi yang keempat, dikatakan tujuan perjamuan kudus, kita ini sedang mengingatkan diri kita bahwa saya setuju dengan cara salib. Apa sih maksudnya cara salib? Itu apa? Ya. Dalam Matius pasal 16 di ayat yang ke-24. Mari kita lihat dulu ya. Matius pada pasal yang ke-16 di ayat yang ke-24. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, jadi semua orang, setiap orang, siapapun dia yang mau jadi pengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wajib. Ini statement pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan murid Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Siapa yang mau ikut aku, kata Tuhan, dia wajib, dia harus sangkal diri, pikul salib. Dengan kata lain, kalau ada orang mau jadi pengikut Tuhan, tapi tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak bisa. Tidak bisa jadi pengikut Tuhan.
Karena Tuhan bilang harus sangkal diri, harus pikul salib, baru bisa jadi pengikut Tuhan. Nah, kata pikul salib ini apa maksudnya? Dijelaskan pikul salib itu sama dengan sangkal diri. Berarti kita harus melawan keinginan daging kita, keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan salib. Melawan keinginan kita, keinginan daging kita, keinginan hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Saudara ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini anak dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Karena kita anak Tuhan, kita ahli waris dari Tuhan, kita berhak menerima janji Tuhan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Cara salib itu memang membuat kita menderita. Namanya cara salib, Saudara. Itu pasti membuat kita itu secara daging menderita. Contoh, Saudara. Kalau kita disakiti, ini contoh yang paling sederhana ya. Kalau kita disakiti, dilukai, mendapat perlakuan buruk secara manusia, keinginan manusia itu kalau dapat hal yang buruk, diperlakukan dengan buruk, inginnya membalas. Pasti. Kamu memperlakukan aku seperti itu, tunggu. Aku juga bisa melakukan hal yang sama kepada kamu. Seperti kamu menyakiti hatiku, aku juga bisa membuat kamu jadi sakit, membuat kamu jadi terluka seperti kamu sudah lakukan buat aku. Itu secara manusia kan begitu saudara ya, pemikirannya begitu pada umumnya. Karena itu biasanya orang berkata pembalasan itu lebih kejam. Ini orang-orang di luar sana ngomongnya begitu ya, pembalasan itu lebih kejam. Kalau disakiti akan aku balas. Kamu mukul aku sekali, aku bisa pukul kamu 2 kali. Kamu lukai aku sekali, aku bisa lukai kamu 2 kali. Itu orang di luar sana begitu saudara. Prinsipnya begitu. Ya. Tetapi umat Tuhan cara salib beda. Cara salib bilangnya apa? Kalau kita dilukai, kita disakiti, disuruh untuk mengampuni, mendoakan. Loh, kan tidak masuk akal itu. Secara pikiran manusia, kok enak ya? Saya disakiti, saya diperlakukan dengan semena-mena, saya diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak baik. Sekarang disuruh untuk mengampuni, disuruh untuk mendoakan, disuruh untuk memberkati. Loh, ya nggak bisa lah, saya nggak mau. Nah itulah sebabnya saya katakan cara salib itu sakit. Secara daging ini sakit, so. Itu salah satu contoh saja ya, belum contoh-contoh yang lain, belum so. Ya, jadi orang yang mau ikut caranya Tuhan, cara salib itu harus sangkal diri, harus melawan keinginan diri. Nah, waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sesungguhnya kita itu sedang mengingatkan diri kita. Kalau saya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, maka saya harus setuju dengan cara salib. Saya tidak boleh memuaskan keinginan saya tidak boleh menuruti keinginan saya jikalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itulah namanya cara salib. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan dalam soal itu. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi di Taman Getsemani, doanya kan Bapak Ibu tahu ya. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Mengapa Tuhan Yesus berdoa demikian? Karena keadaan Tuhan Yesus waktu itu 100% manusia. Selain 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Tuhan Yesus mengalami kegentaran, mengalami ketakutan
tahu bahwa akan mengalami situasi yang sangat berat. Apa yang sangat berat? Menanggung dosa dunia. Waktu disalib itu kan menanggung dosa dunia. Ini cawan penderitaan yang sangat berat yang akan dipikul oleh Tuhan Yesus. Nah, secara manusia Tuhan mengucapkan kata-kata doa seperti itu. Kalau boleh Bapak, cawan penderitaan ini lalu. Maksudnya kalau boleh, biar aku tidak ngalami. Nah, kira-kira begitu saja. Tetapi Tuhan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Nah, ini berarti Tuhan Yesus memberi teladan cara salib. Dan akhirnya memang Tuhan Yesus tetap disalibkan, loh. Tetap mengalami salib, ya, supaya apa? Dosa manusia diampuni. Ya, jadi yang keempat, melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita harus menyetujui cara salib. Itulah penderitaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang yang menderita karena melakukan kehendak Tuhan, dialah yang akan dipermuliakan. Dialah yang akan mengalami janji Tuhan. Tapi umat Tuhan yang tidak mau menderita karena Tuhan, tidak mau menderita karena melakukan kehendak Tuhan, tidak mengalami kemuliaan Tuhan, tidak mengalami janji Tuhan. Tapi yang mau menderita karena Tuhan, setuju dengan cara salib, siap dan mau menderita karena Tuhan, karena taat kepada apa yang Tuhan mau, dialah yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, perjamuan kudus mengingat akan Kristus dan pengorbanannya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan rekan seiman. Punya kepentingan yang sama, hidup di dalam terang. Seperti Tuhan yang adalah terang, kita pun sebagai umat Tuhan juga harus belajar hidup di dalam terang. Supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita juga punya persekutuan dengan rekan-rekan seiman yang sama-sama belajar hidup di dalam terang. Yang ketiga, melalui perjamuan kudus kita itu memberitakan kematian Tuhan Yesus. Dan ini adalah inti dari Injil yang sangat penting untuk diberitakan. Kematian Tuhan Yesus. Saat kita perjamuan kudus, kita memberitakan Tuhan Yesus mati buat orang berdosa. Tuhan Yesus mati buat saya. Yang keempat, melalui perjamuan kudus, ya, kita diingatkan, ya, bahwa kita harus menyetujui cara salib, yaitu menderita karena taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita setuju dengan cara salib, kita akan dipermuliakan. Kita akan mengalami janji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, melalui perjamuan kudus, kita berarti menyetujui untuk berubah. Hidup kita setuju untuk diubahkan. 2 Korintus 5 di ayat yang ke-17 dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah terbit, sudah tiba. Nah, ini bicara tentang perubahan. Hidup yang lama ditinggalkan, cara hidup yang lama, kebiasaan yang lama, kelakuan yang lama, semua yang lama yang tidak baik ditinggalkan, dibuang. Sekarang berubah. Nah, bicara tentang perubahan, saudaraku, memang perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak. Perubahan itu step by step. Perubahan itu setahap demi setahap. Contoh saudara, ya, kalau ada seseorang yang sukanya itu pemarah, ada orang yang suka atau karakternya itu pemarah, sukanya itu marah, seringnya marah. Nah, kalau dia jadi pengikut Tuhan, dia harus mengalami perubahan. Tentu tidak mungkin dalam sekejap, dalam waktu yang singkat dari pemarah atau sangat pemarah menjadi orang yang tidak pernah marah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Perubahan itu harus selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, step demi step. Dulunya sangat pemarah,
ikut Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan supaya kita harus berubah. Ya. Nah, mulai kita belajar menguasai diri, mulai kita belajar untuk sabar. Dulunya sangat pemarah, sekarang setelah beberapa waktu berubah menjadi pemarah, tapi bukan sangat pemarah. Nah, ini sudah berarti kadar marahnya sudah kurang, ya. Tadinya sangat pemarah, sekarang jadi cuma pemarah. Beberapa waktu lagi mengalami perubahan, bukan cuma pemarah, sekarang berubah menjadi kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak. Nah, ini sudah mulai lebih baik kan, saudara? Kadang marah, kadang enggak. Nah, ini sudah mengalami perubahan. Lama-lama berubah lagi, saudara. Berapa waktu lagi berubah? Karena diingatkan ya melalui perjamuan kudus, saya harus berubah, hidup saya harus berubah, karakter yang buruk harus berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, lama-lama bukan cuma jarang marah, lama-lama jarang, hampir tidak pernah marah. Marah pernah, tapi cuma sesekali. Ya. Nah, ini kan namanya perubahan step by step, setahap demi setahap. Ya, jadi tidak mungkin ya, saya tegaskan juga tidak mungkin orang itu berubah dalam seketika 180 derajat. Tidak mungkin. Dari pemarah tiba-tiba berubah sangat sabar dalam waktu sekejap. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Butuh proses, butuh waktu. Tetapi harus setuju untuk berubah. Ya, mengapa perjamuan kudus itu bicara tentang perubahan hidup, perubahan karakter? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, secara simbol, waktu kita minum cawan itu ya, berarti secara simbol darah Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Darah Kristus mengalir di dalam darah kita. Darah ini bicara tentang jiwa, yaitu darah. Di dalam darah itu ada jiwa. Ya, itulah sebabnya akan sangat baik kesehatan kita jikalau kita tidak memakan darah. Ya, darah di sini bicara bukan darah manusia, saudara ya. Karena kalau darah manusia berarti Dracula, saudara ya. Bukan, tetapi memakan darah binatang. Karena ada orang-orang yang punya kebiasaan juga makan darah, saudara. Ya, entah itu namanya dideh atau dade atau apalah namanya ya. Itu darah. Darah itu dimasak, digoreng dan sebagainya lalu dimakan. Nah, itu memang kurang baik. Buat kesehatan kurang baik, ya. Dan memang secara medis pun demikian katanya, di dalam darah itu ada banyak virus-virus, ya. Jadi kalau seorang manusia makan darahnya binatang, nah, kalau binatangnya di dalam itu dirinya ada sakit tertentu, itu bisa masuk ya ke dalam tubuh manusia yang memakan. Jadi akan lebih baik jikalau kita tidak membiasakan diri makan darah, ya. Nah, kembali soal darah. Darah itu bicara tentang nyawa. Darah itu bicara tentang jiwa. Itu darah. Nah, waktu kita perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, darah Kristus itu mengalir dalam darah kita. Ini secara simbolis ya. Darah Kristus mengalir dalam darah kita, dalam hidup kita. Artinya apa? Jiwa kita, hidup kita sedikit demi sedikit diubah. Karena darah Kristus mengalir. Sedikit demi sedikit diubah. Dikit demi sedikit ya. Karakter-karakter yang buruk tadi diubah. Diubah. Semakin diubah. Semakin mengarah seperti Tuhan Yesus. Semakin memiliki karakter Kristus. Ya, itu yang kelima. Setuju untuk berubah. Ya. Jadi inilah 5 hal makna tujuan dari perjamuan kudus. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara saya sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, yang pertama kita mengingat Kristus dan pengorbanannya buat kita. Yang kedua, meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan rekan seiman dalam soal apa? Hidup di dalam terang. Yang ketiga, memberitakan kematian Tuhan. Waktu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita beritakan Kristus mati buat orang berdosa. Kristus mati buat saya. Kematian Kristus kita beritakan saat kita perjamuan kudus. Yang keempat, melalui perjamuan kudus kita menyetujui cara salib.
Itulah penderitaan Kristus di atas kayu salib. Ya, cara salib. Umat Tuhan harus setuju untuk mau belajar pikul salib. Setuju dengan cara salib, menderita karena menuruti apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Mengalami janji Tuhan. Supaya apa? Supaya dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, melalui perjamuan kudus kita setuju untuk berubah. Jadi kalau ada umat Tuhan ikut Tuhan, tidak mengalami perubahan hidup, itu sangat disayangkan. Dulunya pembohong, sekian lama ikut Tuhan ya tetap pembohong, tidak mengalami perubahan hidup. Sayang. Padahal Tuhan ingin kita berubah. Dulu mungkin pembohong, oke, hidup lama, belum kenal Tuhan. Tapi sekarang kenal Tuhan, kita harus berkata jujur. Ya di atas ya, tidak ya tidak. Tidak boleh sumpah, karena kita tidak berkuasa atas rambut kita, tidak berkuasa atas bumi, tidak boleh sumpah. Tapi belajar untuk ngomong kalau ya, ya ya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau memang kita tidak bisa ngomong, tidak bisa jawab, ya kita bilang maaf, saya tidak bisa menjawab. Maaf, saya tidak bisa menceritakan. Nah, cukup begitu, Sir. Tidak perlu berdalih menggok-menggok begini untuk menutupi sesuatu dusta. Nah, tidak boleh. Ya, nah ini harus mengalami perubahan. Dulunya pembohong, ikut Tuhan, setuju untuk berubah. Belajar berkata jujur, tidak mengucapkan kata-kata bohong. Ya, kalau iya ya ngomong iya. Ini perubahan hidup. Ya. Oke, penutup yang terakhir, Saudara. Ternyata untuk mengikuti perjamuan kudus perlu persiapan. Perlu persiapan secara pribadi ya. Kita perlu persiapan. Persiapannya apa? Alkitab tadi berkata, hendaklah setiap orang menguji dirinya sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya jangan ia berdosa, jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi orang yang tidak mempersiapkan diri saat dia bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, bisa membuat dirinya jadi salah di hadapan Tuhan. Bisa membuat dirinya jadi justru menerima hukuman. Nah, persiapannya apa? Ada dua persiapan yang harus dilakukan ya. Menguji diri dalam dua hal. Yang pertama, kita menguji diri apakah kita sungguh-sungguh percaya dan menghargai korban Kristus. Saya ini benar-benar percaya dan menghargai korban Kristus atau enggak ya? Kadang-kadang kan bisa jadi ya, karena sesuatu hal yang terjadi, hati kita nih kurang percaya dengan korban Kristus, kurang menghargai korban Kristus. Karena mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ya, tantangan, masalah, kesulitan atau hal apa, membuat kita jadi kurang percaya dengan korban Kristus, kurang menghargai korban Kristus. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, jangan ikut perjamuan kudus. Karena kalau ada umat Tuhan, hatinya kurang percaya kepada korban Kristus, kurang menghargai korban Kristus, tapi ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi ini ujiannya yang pertama, menguji diri yang pertama, ya. Tidak perlu menguji diri orang lain, tidak perlu. Yang perlu kita uji itu diri kita sendiri. Setiap orang berusaha secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau waktu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kondisi hatinya lagi kurang percaya korban Kristus, lagi kurang menghargai korban Kristus. Jangan. Ini kalau dilakukan berarti mendatangkan hukuman atas diri kita. Ya, yang kedua, persiapannya untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua adalah introspeksi diri dalam soal pemberesan dosa. Pemberesan dosa. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali di dalam doa menjelang perjamuan kudus, ya saya mengajak ayo sama-sama kita introspeksi diri. Kalau ada kesalahan yang sudah kita lakukan ya, baik lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, minta ampun. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Kemarin aku sudah lakukan begini.
Beberapa hari yang lalu aku sudah lakukan seperti ini. Minggu yang lalu aku sudah lakukan seperti ini. Sehingga aku salah di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Nah kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, ayat penutup ya. Kita baca 1 Yohanes 1 di ayat yang ke-9. Setani pelayan mimbar dan pelayan perjamuan kudus bisa bersiap untuk maju ke depan. 1 Yohanes 1 di ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, nah ini mengaku ya, mengakui kita salah di hadapan Tuhan, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu Saudara, saya minta ampun sungguh-sungguh, Tuhan ampuni kesalahanku. Karena kalau mau jujur siapa sih? Orang yang tidak pernah salah itu siapa? Tidak ada. So. Kalau mau jujur tidak ada. So. Tokoh Alkitab saja kalau Bapak Ibu baca ya, semua pernah melakukan kesalahan. Abraham, Daud, para rasul, siapapun mereka, semua pernah melakukan kesalahan. Yang tidak pernah salah itu cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus. Yang lain semua pernah salah. Nah kalau para rasul, tokoh Alkitab saja pernah salah, apalagi kita, ya, pasti kita pernah salah. Nah, kunci pentingnya sekarang sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, introspeksi diri. Kalau ada kesalahan, langsung minta ampun. Tuhan, aku datang merendahkan diri di hadapan. Aku mengakui kesalahanku. Kemarin aku habis begini, beberapa hari yang lalu aku habis lakukan ini, minggu yang lalu aku habis lakukan ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku Tuhan. Nah, kita berkata kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil berjanji untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sehingga kita dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus. Kita akan datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, tiada satu sanggup menyelamatkan selain Dia Tuhan, pemberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerah-Nya, hidup karena pengorbanannya. Sambil kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita katakan lewat pujian ini, tiada satu sanggup menyelamatkan. Tiada satu sanggup menyelamatkan selain Dia, pemberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerah-Nya, hidup karena pengorbanan-Nya. Saat kita tinggal dalam dosa, terluar dari hadapan Allah, Yesus telah
katakan tiada satu yang sanggup menyelamatkan. Kematian Tuhan di atas kayu salib demi untuk menebus dosa kami, membenarkan kami, menyelamatkan kami, sehingga kami dibebaskan dari hukuman atas dosa. Kami diangkat menjadi umat-umat Tuhan. Semua ini karena karya salib Kristus yang ajaib buat kami. Karena itu Tuhan, sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengingatkan kami ada makna, ada tujuan yang indah di dalam perjamuan kudus. Kami mengingat akan Kristus dan pengorbanannya. Kami diteguhkan, persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan rekan-rekan seiman semakin dikuatkan, semakin diteguhkan untuk belajar hidup di dalam terang. Demikian juga kami memberitakan kematian Tuhan. Itulah inti Injil, kematian Tuhan Yesus. Kami beritakan melalui perjamuan kudus. Dan juga kami setuju dengan cara salib. Cara salib adalah berarti kami melawan keinginan daging, keinginan diri sendiri, belajar untuk taat, tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Memang ini bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah puncak kekristenan, sangkal diri, pikul salib. Siapa yang setuju dan belajar untuk hidup menyangkal diri, pikul salib, maka dia akan menerima janji Tuhan. Maka dia akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga melalui perjamuan kudus kami setuju untuk kami berubah. Karakter kami semakin diubahkan, memiliki karakter Kristus. Semakin hari semakin memiliki karakter Kristus, semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau akan terus mengingatkan firman Tuhan, sehingga benar-benar
makna tujuan dari perjamuan kudus itu boleh kami alami terjadi dalam hidup kami saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami hendak menguji diri kami. Adakah kami kurang percaya akan Kristus dan pengorbanan Kristus buat kami? Sekaligus juga kami menguji diri kami. Adakah dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat pikiran kami? Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami memohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka Engkau berjanji mengampuni kami dari segala dosa kami. Sehingga setiap kami umat Tuhan sebentar boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekaligus juga kami boleh mempercayai akan korban Kristus buat kami. Sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan mendatangkan kekuatan yang baru, mendatangkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan. Minta bantuan Pak Mul. Kita katakan lewat satu pujian, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan, Kau korbankan hidupmu. Curahkan Berikan
kepada korban Kristus. Kami siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan telah melingkupi dan melayakkan setiap kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau sudah memberkati roti dan anggur yang telah kami terima. Kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman setiap kami diteguhkan. Dan biarlah kekuatan, kasih dan kuasa Tuhan bekerja, mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru sudah mengalir atas kami. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, sehingga kami boleh mengalami janji-Mu. Pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas setiap umat-umat Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan Engkau jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan. Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas pemimpin bangsa kami. Berkat-Mu ada atas bangsa negara kami Indonesia. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan-Mu. Bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.